Dipersembahkan oleh Hal yang menarik dalam pemilihan gubernur DKI kali ini adalah rasa pilpres dalam proses yang bergulir. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan calon presiden di Pilpres 2014 Prabowo Subianto harus turun gunung sehingga menunjukkan betapa strategisnya pilkada kali ini. Koalisi Cikeas mengumumkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni untuk maju dalam Pilgub DKI. Dia diusulkan PAN, PKB, dan P3 kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Agus dipasangkan dengan Silviana Murni, birokrat Pemprov DKI yang saat ini menjadi Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Di poros Gerindra PKS, Prabowo Subianto memimpin langsung proses diusungnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah sebelumnya dua partai ini masuk dalam koalisi kekeluargaan. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengantar langsung pasangan petahana Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat mendaftar ke KPUD DKI. Turun gunungnya para tokoh politik nasional ini menunjukkan betapa strategisnya pemilihan gubernur kali ini. Pilgub nanti bukan sekadar penguasaan wilayah ibu kota, namun menjadi tolak ukur dan batu loncatan dalam Pilpres 2019. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Cagup-cawagup juga akan mengikuti tes narkoba, dan bagaimana perkembangannya kita akan bergabung dengan Ardianto Pranomo dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya Ardi, ini sejauh ini apakah pasangan cagup dan cawagup yang mengikuti tes kesehatan sudah selesai untuk mengikuti tes kesehatan hari ini? Ya Elisa, sejak tadi pagi belum ada tanda-tanda bahwa tes kesehatan akan selesai. Ada dua pasangan calon yang sudah datang, yaitu dari pasangan Ahok Jarot dan juga Agus Silviana Murni. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa tes akan selesai. Dan kita baru saja mendapatkan informasi bahwa tes ini baru akan selesai sekitar pukul 4 sore atau bahkan mungkin bisa lebih. Harus kita pahami di sini mengapa tes ini bisa berlangsung cukup lama, karena ada berbagai macam klaster yang dites, seperti misalnya ketahanan jantung, kemudian fungsi organ vital, dan juga adanya bakteri atau virus yang berbahaya. Dan tidak hanya itu saja Elisa, bahkan nantinya akan juga dites kejiwaan, andai kata memang ada calon yang memiliki permasalahan kejiwaan yang dianggap bisa membahayakan ketika ia bekerja ataupun berkarya sebagai gubernur maupun wakil gubernur di DKI Jakarta. Nah, di sini juga KPUD DKI Jakarta tidak sekedar membuat klaster ini. Mereka bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk membuat klaster ini sehingga dibuat se-fair mungkin. Jadi tes kesehatan ini bukan berarti berlomba siapa yang paling fit, tetapi untuk memastikan bahwa ketika bertugas nantinya, calon gubernur ataupun cawagup ini yang nanti akan terpilih bisa melakukan fungsi dan berkarya semaksimal mungkin. Elisa. Ardi, terkait dengan tes narkoba, kapankah tes ini akan dilakukan untuk cagup dan cawagup DKI 1 ini? Nah, Elisa, jika kita melihat untuk hari ini pun jadwal sudah cukup penuh, sehingga untuk tes narkoba baru akan dijadwalkan pada hari Minggu besok. Untuk diketahui bahwa tes narkoba ini akan berbeda dengan tes-tes narkoba sebelumnya, di mana dalam tes narkoba ini akan digunakan sampel berupa rambut. Sebab untuk urin sendiri, tes urin dianggap sudah tidak bisa diandalkan, karena tes urin sendiri hanya bisa mendeteksi keberadaan narkoba dalam waktu 24 jam saja. Untuk mengetahui, nah ini mengapa narkoba ini begitu vital. Permasalahan narkoba ini sebenarnya sudah menjadi masalah sebelumnya ketika ada kepala daerah yang tersangkut kasus narkoba. Padahal Presiden Jokowi juga sudah menyatakan bahwa narkoba ini sudah darurat di Indonesia, dan bahkan Kapolri Tito Karnavian menginginkan supaya dalam 100 hari kerjanya harus ada kemajuan dalam pemberantasan narkoba atau pejabat terkait akan dicopot dari jabatannya. Nah, disinilah maka KPUD juga mendukung
rencana Presiden Jokowi dan menyatakan bahwa calon yang terbukti menggunakan narkoba akan dicopot dan tidak boleh mencalonkan diri. Namun seandainya dalam kasus ini calon A dan calon B, calon Cawagup A dan Cawagup B, maksud kami Cagup A dan juga Cawagupnya, jika Cawagupnya misalnya terkena kasus narkoba, maka partai pengusung boleh memilih penggantinya. Demikian, Elisa. Elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono muncul di lembaga survei Manilka Research and Consulting. Dan demikian pula dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan. Kita simak pemirsa hasil survei yang dilakukan pada 2 hingga 7 Juni 2016. Survei Manilka Research and Consulting mengambil sampel sebanyak 400 responden warga DKI dan Kepulauan Seribu. Menggunakan teknik wawancara dan tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Metode yang digunakan acak bertingkat, multi-stage random sampling, sementara margin error sekitar 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya elektabilitas Ahok 43,6%, jauh meninggalkan Anies yang hanya 1,4% dan Agus 0,3%. Nama Agus Harimurti Yudhoyono belum muncul dalam survei Poltreking Indonesia. Mari kita simak survei terakhir yang digelar Poltreking Indonesia. Survei Poltreking Indonesia dilakukan pada 6 sampai dengan 9 September 2016, mengambil sampel 400 responden di DKI Jakarta dengan margin of error kurang lebih 4,95%. Hasilnya elektabilitas Ahok 40,77%, jauh meninggalkan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan yang masing-masing memiliki tingkat elektabilitas 9,23% dan 8,92%. Sementara untuk simulasi elektabilitas dua pasangan kandidat antara Ahok Jarot melawan Anies Baswedan Sandiaga Uno, survei Poltreking Indonesia menunjukkan adanya persaingan ketat. Pasangan Ahok Jarot memiliki elektabilitas 37,95%. Anies Sandiaga memiliki elektabilitas 36,38%. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak ambil pusing terkait khotbah atau ceramah-ceramah di masjid yang mendiskriminasikan dirinya untuk tidak dipilih karena Sara. Ahok menganggap hal itu merupakan demokrasi Pancasila. Ahok mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia di masa mendatang, maka ide Pancasila berhasil tercapai. Ahok meyakini ceramah di masjid sebagai kampanye hitam dirinya tidak akan berpengaruh pada pendapat dan pilihan masyarakat. Sejak Indonesia berdiri 71 tahun, Indonesia lebih berpengalaman dibanding Amerika dalam hal pemilihan umum secara langsung. Hal itu suatu bukti bahwa isu Sara tidak berpengaruh adalah Ahok telah terpilih menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok terpilih menjadi Bupati dengan 93% masyarakat Muslim dan 55% partai Islam. For what? For what? I think this is a democracy. We have a Pancasila. This is the foundation. What I am doing is like, now I already be a governor because of success Pak Jokowi. It's like talking about we develop a Pancasila house. Our foundation is a Pancasila. Now the world already half accomplished. If I could be re-elected next year, the world total accomplished. If one day the minority like me, they call it minority, we never know about minority and majority, could be elected as a president, that means our Pancasila has totally accomplished. That's what we are doing. Kehadiran Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta berpeluang merugikan posisi Ahok. Pasalnya kehadiran Anies dan Agus berpotensi meraih simpati pemilih pemula yang secara tidak langsung dapat menggerus suara pendukung Ahok. Berikut petikan wawancara kami bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya yang dicuplik dari program The Headlines.
apabila pertarungan terjadi antara 3 pasang, tetapi yang maju adalah Sandiaga Uno dengan Yusril, seperti nama-nama itu muncul pada minggu-minggu lalu, itu akan menguntungkan Ahok. Karena mereka hanya bisa kemudian memangsa pasar sentimen asal bukan Ahok. Tetapi ketika kemudian dalam perkembangan yang masuk adalah nama Anies dengan Sandi dan kemudian Agus dengan Silviana, ini adalah 2 pasang yang menurut saya bisa merugikan Ahok karena mereka bukan berkutat saja pada pangsa pasar asal bukan Ahok, tetapi juga bisa bersinggungan dengan pangsa pasar Ahok. Contoh, Anies, Ahok dengan Agus, ini ketiga-tiganya memiliki modal personal branding itu yang bisa kompatibel ketika dihadapkan pada pemilihan anak muda. Ada yang bilang satu ganteng, ada yang bilang satu integritas bersih, ada yang bilang satu lagi memotivasi ketika berbicara. Ini yang menurut saya akan jadi tantangan baru buat Ahok. Jadi ini lawan sepadan begitukah ya? Ini lawan sepadan, tapi kalau pertanyaan Ahok kemudian jadi cita atau tidak, kalau kita lihat memang orang ini lebih suka bermain adrenalin. Benar kan? Menikmati situasi seperti ini karena kalau Ahok kemudian bisa menangkan pertarungan dikeroyok oleh 2 orang yang punya pangsa pasar sama dan tokoh nasional, buat orang seperti Ahok menurut saya pemain adrenalin akan sangat memuaskan kalau bisa menang 1 putaran. Setia Novanto percaya warga Jakarta sangat paham apa yang terjadi atau apa yang menjadi kebutuhannya dalam memilih pemimpin. Ia pun yakin Ahok Jarot menjadi pasangan yang paling tepat untuk memimpin Jakarta periode 2017-2022. Ya tentu saya sangat optimis dengan munculnya daripada calon-calon yang lain. Semua akan berikan program-program yang nyata dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Partai Golkar, PDI, Nasdem dan juga Hanura ini akan secara solid, secara kompak bersama-sama untuk memenangkan saudara Ahok ke depan. Dan saya yakin kemenangan ini langkah yang harus kita raih karena apa yang dilakukan saudara Ahok betul-betul memberikan suatu program-program yang nyata dan juga melakukan suatu gebrakan-gebrakan untuk membantu kepentingan rakyat. 3 poros politik meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Poros terakhir yaitu Gerindra PKS terbentuk beberapa jam sebelum pendaftaran pasangan calon ditutup KPU Jakarta. Uniknya semua kandidat gubernur yang akan berlaga bukanlah kader partai. Dan berikut petikan wawancara kami bersama wartawan senior Tempo, Bambang Harimurti, yang dicuplik dari program The Headlines. Semua calon ini tidak ada satupun yang sebetulnya boleh bilang kader partai. Betul. Ya kan? Karena ternyata tidak ada kader partai yang layak dijual. Sehingga harus mencari orang di luar kan partai. Jarot dari partai, Kecuali Sandi Jarot. juga Jarot tuh wakil tapi ya. Wakil. Orang praktis ketika ngomong Ahok Jarotnya hampir tidak di-mention. Nah, kita lihat adalah figurnya Pak Ahok, figurnya Anies dan figurnya Agus Harimurti. Semuanya bukan orang kader partai. Bukan orang yang aktif di partai. Bahkan di keluarga SBY pun sebenarnya kader partainya kan adiknya, tapi yang maju kakaknya, ya kan? Jadi ada apa nih? Ada semacam ketidakpercayaan pada kader partai dan menurut saya ini bukan cuma di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Filipina dengan Duterte, apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Amerika dengan Trump, memang kelihatannya ada kelompok massa menengah bawah yang kehilangan kepercayaan dengan ruling elite ya, pada ruling elite. Nah, ini mungkin gejala yang lain lagi yang harus, ya ini Prof kita lah yang ahlinya. Saya boleh